Oke, selamat malam kawan-kawan semuanya. Malam hari ini kita masih melanjutkan materi kita, yaitu membahas beberapa soal-soal yang sering muncul ketika kita mengerjakan soal TOEFL ataupun ujian masuk perguruan tinggi dan tes-tes bahasa Inggris lainnya. Kalau tes PNS juga ini terkadang suka muncul nih ya. Jadi beberapa soal-soal yang sebenarnya mirip-mirip saja, tapi pemilihan katanya yang berbeda. Kita mulai dari nomor satu. Ini nomor satu ya kawan-kawan. Certain types of snakes have been known to survive fast more as a year long. Perhatikan di sini tipe-tipe tertentu dari ular mau dikenal mampu bertahan dengan cepat eh, lebih dari setahun lamanya. Jadi perhatikan di sini dari kalimat ini ada kalimat yang aneh ya. Kalau kalian sudah tahu kosakatanya, certain types tidak ada masalah, have been known telah dikenal tidak ada masalah, fast ini juga betul. Oke, network. Kemudian di sini, ini ada yang aneh. More itu tidak diikuti oleh more as, tapi more than, lebih dari. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke. Jadi yang harus kalian betulkan ini. Jadi ini harusnya as itu harusnya than, more than, gitu. Lalu kemudian lanjut. Jelas ya ini ya. Kemudian nomor berikutnya, the grizzly bear, which can grow up to 8 feet tall, has been called a more dangerous animal of North America. Perhatikan, beruang grizzly yang bisa tumbuh lebih dari 8 kaki telah atau disebut sebagai hewan yang paling berbahaya di Amerika Utara. Kita perhatikan, grizzly bear, which ini betul ya, tidak ada masalah karena ini mengacu pada sebuah benda. Up to 8 feet ini betul karena ini jamak. Kemudian has been called disebut betul. Nah, yang salah tuh di sini. Ini harusnya karena ini kalimatnya adalah hewan yang paling berbahaya di Amerika Utara, maka ini harusnya menjadi the more dangerous. Sorry, the most dangerous. Ya, jadi ini bukan a more dangerous karena tidak ada pembandingnya. Sebuah hewan yang lebih berbahaya. Ini tidak tepat kan? Ini harusnya seekor hewan yang paling berbahaya, yaitu the most dangerous animal. Oke. Berikutnya nomor 3 ya. Jelas ya berikutnya. Climate, soil type, and availability of water are the most critical factors then selecting the best type of grass for a lawn. Nah, sekarang kita lihat ya. Climate, soil type, and availability. Availability ketersediaan dari air. Ini R, ini betul ya. Availability betul. R ini juga betul karena ada 3 subjeknya. Climate, soil type, and availability of water. Ini 3, berarti ini betul. Sekarang the best type juga betul. Ini perhatikan, ini kan ada kata selecting ya. Ya. Verb ing. Kalau ada kata verb ing begini, di sininya tidak then, tapi ini harusnya in. The most critical factors in selecting. Jadi ini harusnya in. Oke, bukan then. Critical factors then selecting tidak. Tapi yang tepat adalah most critical factors in selecting the best type of grass for a lawn. In, karena ini gerund, jadi harus in. Oke, lanjut nomor berikutnya. Peter Abelard, a logician and theologian, was the controversialist teacher of his age. Peter Abelard, seorang yang berpikir logis gitu, semuanya harus dilogiskan, dan seorang ahli agama juga, adalah guru yang paling kontroversi di eranya begitu. Nah, pola ini tidak bisa ya, kontroversialis ini tidak bisa. Jadi kalau umumnya ya ada satu kata yang melebihi dari 2 suku kata, itu biasanya umumnya pakai the most ya, the most controversial, tidak pakai est. Est itu hanya dipakai kalau kata-kata singkat, misalnya big itu menjadi the biggest, smart menjadi the smartest, tall tinggi menjadi the tallest. Tapi kalau kalimatnya panjang itu pakainya most. The most important, the most controversial teacher, paling mahal. The most expensive, paling penting. The most important, gitu ya. Itu kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Jelas ya ini ya. Sekarang berikutnya, protein molecules are the most complex than the molecules of carbohydrate. Sekarang perhatikan, ini sudah ketahuan langsung ini. Protein molecules, molekul-molekul protein
adalah lebih kompleks daripada molekul karbohidrat gitu. Jadi membandingkan antara uh, protein molekul protein dan molekul dari karbohidrat. Ini pembandingan, tapi kenapa ini pakai MOS ya? Salah ya. Harusnya protein molecules are more. Ini pakai more karena lebih more complex than the molecules of carbohydrate. More ya. Karena ini membandingkan dua benda pakai more, tidak pakai the most. Oke. Berikutnya, the leek, a member of the lily family, has a milder taste than the onion. Oke, perhatikan di situ. Ini juga, ini membandingkan dua benda. The leek, ya, sebuah anggota dari keluarga lili, bunga lili, memiliki rasa yang, nih, dibandingkan ini lebih halus atau lebih lembut ketimbang bawang. Jadi memiliki sebuah rasa yang lebih halus daripada bawang. Tapi kenapa ini pakai st, pakai superlatif? Tidak bisa. Ini harusnya a milder, pakai r di sini ya. Ini huruf r. Oke. Jadi tidak mildes begini. Oke, a milder taste then artinya rasa atau aroma yang lebih halus, lebih lembut daripada rasa dari bawang putih. Sorry, bawang merah ya. Oke, and then the widely used natural fiber of all is cotton. Oke, nomor berikutnya ini juga sama. Ya, ini hanya superlatif ataupun komparatif. Jadi menggunakan more atau most, menggunakan er atau est. Nah, di sini fiber alam yang paling banyak dipakai adalah cotton atau kapas gitu ya. Jadi bahan alami yang paling banyak dipakai adalah kapas. Oke. Sekarang perhatikan di sini. Ini harusnya kurang ini. Karena ini ada the menandakan bahwa lebih, berarti di sini harus ada the most. The most widely used natural fiber of all is cotton. Ini pakai the most ya. Jadi kurang most di sini. Oke, tidak bisa the widely used saja karena itu kalimatnya ambigu jadinya. Harus the most widely used natural fiber. Oke, jelas kawan-kawan. Berikutnya, the coyote, coyote itu hewan ya, seperti rubah. The coyote is somewhat smaller in size than a timber wolf. Nah, kan? Ya, jadi ini perbandingannya adalah rubah. Dia seperti rubah. Perhatikan di sini. The coyote is somewhat smaller in the size that a timber wolf. Ini salah ya, kawan-kawan, udah kelihatan. Ini membandingkan kok katanya that. That itu kan artinya itu, ya. Itu. Tidak bisa ini. Jadi ini harus then. Ya, berarti jawabannya yang ini. Oke, ini saya kasih tanda dulu, saya lupa menandai. Oke, ini jawabannya. Oke, jelas ya. The coyote is somewhat smaller in size than a timber wolf. Oke, jelas. Next, 7, 3, 2 berikutnya. The weather reports all show that there were a tremendous storm from moving in. Storm front moving in. Oke, perhatikan di sini. The weather reports all showed that there, nih, ini perhatikan ya. The weather reports all showed, berarti ini subjek. Oke, ini verbnya betul. Nah, sekarang di sini ada kesalahan. Ini ada berapa ini? A tremendous storm. Artinya sebuah badai yang besar begitu, seperti enormous, besar. Enormous storm. Ini kan hanya satu, kawan-kawan. Tapi kenapa ini jamak? Nah, ini harusnya that there was ya. There was a tremendous storm from moving in. Gitu. Oke, saya kira jelas. Berikutnya, seldom cactus plants are found outside of North America. Seldom cactus plants are found outside of North America. Oke, sekarang perhatikan di sini kalau ada pola seldom begini, ya, ini to be-nya diletakkan di depan. Ini harus kalian ingat-ingat ya. Seldom are cactus plants found outside of North America. Kalau ini bisa, tidak perlu, kalau tidak ada kata seldom, berarti ini betul. Cactus plants are found outside of North America. Tapi kalau ada pola seperti ini, seldom ini tubuhnya diletakkan di depan. Seldom are cactus plants found, begitu. Ini jawabannya. Oke, sejauh ini jelas ya. Kita lanjutkan. Masih ada 5 soal lagi. In a basketball game, a player what is fault receive
one or two free throws ya. Di dalam olahraga basket atau permainan basket, seorang pemain yang uh, is fault itu terkena kesalahan, artinya korbannya ya, misalnya kena pukul, kena senggol begitu, menerima satu atau dua tembakan bebas. Nah, perhatikan basketball player ini kan manusia kan, tidak bisa menggunakan kata what, harus menggunakan kata who. Oke, jelas ya. In a basketball game, a player who is fouled, itu yang betul. Oke, kita lanjutkan. Until recently, California was the largest producer of oranges in the United States. Until recently, perhatikan. Until recently, California was largest producer. Nah, perhatikan ya kawan-kawan. Ingat kalau ada kata-kata est begini, ini artinya superlatif. Di depannya harus ada the. Oke, ada kata-kata the-nya, nggak boleh tanpa the. Yang paling penting, the most important thing, yang paling mahal, the most expensive thing. Ini yang paling besar, produser paling besar, the largest producer, yang paling tinggi, the tallest person, the tallest student, siswa yang paling tinggi, semuanya pakai the. Oke, kalau superlatif begini. Ini artinya superlatif yang paling. Berikutnya, an understanding of engineering theories and problems are impossible until basic arithmetic is fully mastered. Coba kawan-kawan perhatikan di sini. An understanding of engineering theories and problems. Perhatikan di sini. Ini subjeknya mana sih dari kalimat panjang ini? Ya, ini subjek ya. Ini tidak ada masalah ya. Ini teoris. Sesungguhnya subjeknya adalah ini. Sebuah pemahaman dari teori engineer sipil ya, dan masalah-masalah sipil. Nah, ini subjeknya harus sama artinya dengan objeknya, dengan verbnya, dengan to be-nya. Kalau ini hanya satu berarti ini harusnya is bukan are. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, sejauh ini jelas ya. Kita masih ada 2 soal lagi. The earliest, nih perhatikan ada the, betul. The earliest the CVS chorionic villus sampling procedure in the pregnancy, the greater the risk to the baby. Oke, coba perhatikan. Ini yang paling tepat adalah ini ya kawan-kawan. The earlier artinya yang lebih awal. The earlier the CVS ya, karena menjelaskan ini maksudnya. Jadi prosedur CVS yang lebih awal pada kehamilan menunjukkan resiko yang lebih tinggi terhadap bayi. Jadi ini the earlier the CVS chronic apa nih ya istilah ini ya, chronic villus sampling procedure. Ini yang paling tepat. Ini pakai earlier, pakai er. Oke, terakhir, Alice in Wonderland, first published in 1865, has since being translated into 30. Nah, ini kalimat pasif kawan-kawan. Kalau kalimat pasif itu telah diterjemahkan. Nah, ini ada has ini diikutin been, tidak being. Been, B-E-E-N. Jadi, has since been translated into 30. Ini adalah jawabannya. Oke, sejauh ini saya kira jelas ya kawan-kawan. Nanti kita lanjutkan di soal-soal lain berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Malam hari ini saya coba lanjutkan membahas beberapa soal yang biasanya muncul ketika kalian tes PNS, ketika kalian tes masuk perguruan tinggi, atau bahkan ketika kalian tes TOEFL. Karena sesungguhnya jenis soalnya itu mirip-mirip saja, hanya pilihan katanya yang berbeda. Jadi ada sedikit perbedaan pada pilihan kata, tapi yang dipertanyakan itu sama sebenarnya ya. Jadi itu saja. Sekarang kita langsung saja nomor 1 pada kali ini kita bahas kurang lebih 10-15 soal. Nomor 1, the Peace Corps was established on March 1, 1961 by then President John F. Kennedy. Ini kalau kalian lihat sudah ketahuan ya. Ini adalah kalimat pasif. Jadi kalau ada was begini, ini harus diikuti oleh verb 3 ya.
Ini verb 3 karena ini kalimat pasif. Maka dari itu jawabannya adalah ini. Ini kan verb 1. Establish ini harus ditambah ed. Jadi the Peace Corps was established ditambah ed ya. Ditambah ed di sini baru ini kalimatnya menjadi betul. Begitu. Berikutnya ya, jelas ini ya. Berikutnya nomor 2, the advisor told himself while listening to the speech that a dozen other reporters would has already asked that question. Nah, sekarang perhatikan juga ini sama nih ya. The advisor told himself while listening to the speech that a dozen other reporters would have. Nah, setelah would ini adalah modal, ini harus diikuti verb 1. Tidak boleh has, harus have ya. Jadi have. Reporters would have, bukan would has. Ini udah jelas salah. Kalian lihat sekilas saja langsung salah. Jadi would have. Oke? Saya kira jelas. Kita lanjutkan. Nomor 3. At the start of the American Revolution, lanterns were hung in the Old North Church as a signal that the British were came. Nah, perhatikan. Ini juga sama nih, kalau kalian sudah tahu langsung ketahuan nih. At the start, tidak ada masalah. Were hung, ini kasih kalimat pasif, betul, digantung di gereja utara ya, sebagai tanda bahwa the British were came. Nah, ini were came ini salah. To be diikuti verb ini tidak bisa. Jadi ini harusnya ing. Were coming. C-O-M-I-N ya, coming. Were coming. Atau kalau mau misalnya were-nya nggak usah, British came gitu saja. Tapi yang paling tepat adalah were coming. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang ini tadi jawabannya yang ini. Oke, jelas ya. Berikutnya kita lanjutkan. Before he died, Linus Pauling had wins 2 Nobel Prizes, 1954 Nobel Prize in Chemistry and 1962 Nobel Peace Prize. Nah, perhatikan di sini, ini juga sama nih. Ini past perfect tense ya. Jadi setelah had itu harus diikuti verb 3. Jadi ini yang betul adalah Linus Pauling had won karena verb 3 bukan verb 1 begini ya. Kalau ini tadi verb 3 untuk pasif ya. Kalau ini model itu harus diikuti verb 1. Kemudian kalau yang ini harus verb ing ya, were coming. Kalau yang ini auxiliary verb have, has, had diikuti oleh verb 3. Oke, jelas. Sekarang kita lanjutkan. On the huge Ferris wheel constructed for a world exhibition in Chicago in 1893, each of the 36 cabs would held 60 people. Nah, ini kalian baca sekilas saja sudah salah ini ya. Sama seperti yang tadi, sama seperti nomor yang ini kawan-kawan. Ini setelah modal, ingat setelah modal itu diikuti verb 1. Setelah modal diikuti verb 1. Cari saja, ini modal kan. Could ini kan modal. Nah, ini kenapa lampau? Ini harusnya verb 1. Verb 1-nya adalah O. Jadi could hold 60 people. Jadi hold ini ya. Could hold 60 people. Ini yang betul. Oke. Modal diikuti verb 1. Semua modal. Could, may, can, will, shall, should. Semuanya diikuti verb 1. Oke, berikutnya. To overcome rejection of a skin graft, a system for matching donor and recipient tissues has been developed. Nah, ini juga nih ya. Ini kalimat pasif. Jadi kalau kalimat pasif nih, ini kan verb 3 nih. Ini verb 3. Ini has. Jadi ini pakainya been. Berarti ini kurang E sama kurang huruf N. Donor recipient tissues has been developed. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Berikutnya 745 ya. Nails are commonly made of steel but also can contain substances such as aluminium or brass. Nah, perhatikan kawan-kawan, ini adalah kalimat pasif ya. Ini adalah kalimat pasif. Jadi ini to be, ini harus verb 3. Make ini menjadi made. Jadi make dirubah menjadi made tulisannya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah ini. Nails are commonly made of steel but also can contain substances such as aluminium or brass. Oke, saya kira jelas ya. Berikutnya ini kalimat pasif. A patient suffering from amnesia may have potent partial or total loss of memory. Ini juga sama. Ini modal ya, harus diikuti verb 1. Nah, jadi ini may have. Nah, ini harusnya have ya.
Ini persis dengan yang ini. Modal verb 1, modal verb 1. Oke. Jelas ya? Oke, sekarang masih ada sekitar 5 soal terakhir. The idea of using pure nicotine to help smokers stop was the first tries in mid 1980s with the nicotine laced chewing gum Nisotet. Oke, perhatikan kawan-kawan. First ini ya. Ini tidak bisa ini. Ini kan lampau nih. Oke, ini harus ini pasif. Dicoba pertama kali, jadi ini tried pakai D, bukan pakai tries. Ini adalah jawabannya, karena ini bentuknya kan lampau nih, lampau semua, berarti ini harus bab 3 nih, tried. Oke, jelas. Oke, berikutnya, helium has the most low boiling point of all substances. Helium has the most. Oke, ini yang sudah saya sempat jelaskan di video lainnya. Kalau dia satu kata begini, ini tambahkan EST, lowest, ini dihapus. Kalau dia hanya satu suku kata begini, the tallest, yang paling tinggi, yang paling pintar, the smartest, ini yang paling rendah, the lowest, gitu ya. Tapi kalau panjang-panjang, the most important, the most handsome, the most difficult, dan lain-lain. Kalau satu suku kata tambahkan est saja. Jadi jawabannya adalah ini ya. Oke, next. There is 26 bones in human foot, 14 of them in the toes. Oke. Perhatikan kawan-kawan. Ini ada berapa? 26 tulang di kaki manusia, 14 itu terletak di toes ya. Di toes itu apa? Ibu jari kaki ya. Oke, there is a 26 bone. There is ini padahal kan ini ada 26 tulang nih, ada jamak. Tapi kenapa to be-nya is? Ini harusnya there are 26 bones in human foot, 14 of them in toes. Oke, berikutnya, extension of the countdown halt to 14 hours was ordered to give crews more time to repair wiring and clear away equipment. Ini kalimat pasif ya kawan-kawan. To be diikuti verb 3 seperti yang di atas tadi. Ini harus ditambahkan ed. Jadi was ordered, diperintahkan. Oke, yang ini tidak ada masalah, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ini langsung ketahuan soalnya ya. Was ordered, diperintahkan. To be diikuti verb 3. Oke, jelas? Sekarang terakhir nih, yang ini juga hafalan nih kawan-kawan. The study demonstrate that neither experience or awareness will improve. Nih ya, kalau ada kata neither begini, ini kata yang berpasangannya adalah nor. Jadi ini harusnya nor. The study demonstrate that neither experience nor awareness will improve. Nor ya. Kalau or itu either. Jadi kalau either pasangannya or, kalau neither pasangannya adalah nor. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, begitu kawan-kawan, materi kita kali ini sebenarnya fokusnya ada di hafalan. Gimana kita menghafal model verb, model diikuti verb 1, to be diikuti verb 3 untuk kalimat pasif, silahkan dipelajari lagi. Kemudian neither itu pasangannya nor, either itu pasangannya or gitu ya. Jadi kalian hafalkan superlatif dan komparatif agar kalian semakin paham. Begitu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.